Pos, terusnya Zetizen. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat Zetizen ini kolomnya ya. Jadi kontributor di majalah online, di berita online raju.id. Nah, kemudian juga menjadi kontributor di immuslim.co. Kemudian juga menulis buku. Nah, teman-teman bisa lihat buku-buku Mary ya. Boleh lanjut kakak-kakak? Lanjut slide-nya ke bawah. Nah, sebelum Mary lanjut, teman-teman yang udah punya pertanyaan apapun silakan masukkan di kolom chat. Misalnya enggak ada hubungannya juga nggak apa-apa. Misalnya, kak gimana sih Nunar? Jadi walaupun Mary sambil menjelaskan, teman-teman boleh bertanya di kolom chat. Nah, Mary lanjut aja. Menulis adalah karya. Di sini ada kutipan yang Mary senang sekali. Kutipan ini kaitannya dengan kepenulisan. Ini bahasa Yunani. Mary bacain scripta manen verba volen. Yang artinya skripta itu tulisan. Tulisan itu permanen. Verba volen. Verba atau verba itu menguap. Kata-kata menguap. Nah, teman-teman artinya apa? Kata-kata menguap, apa yang kita pikirkan, apa yang kita, ide-ide kita, itu kalau kita ucapkan, itu menguap di udara. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang enggak. Kalau bahasa apa ya, bahasa telinga kanan, sebentar aja bisa keluar telinga kiri, gitu, udah beres. Ketika kita tulis, skripta menjadi permanen. Nah, jadi menulis itu adalah karya untuk mempermanenkan ide teman-teman. Ini tipe yang sangat Mary senang. Scripta manen, verba volen. Tulisan abadi, kata-kata itu menguap. Ini kan kita bisa, Mary mengilhami ini, Mary mencermati kata-kata ini, wah ternyata memang iya. Kadang-kadang Mary kalau misalnya kepikiran sesuatu, kalau nggak buru-buru Mary catat, kalau nggak buru-buru Mary bikin, setidaknya di notes HP aja, bisa-bisa harus menulis tadi untuk ide itu tidak menguap begitu saja dan bisa didiskusikan kemudian hari. Boleh lanjut kakak ke slide selanjutnya. Baik, nah banyak sekali tulisan pertanyaan dan Mary webinar nulis. Kalau udah Mary ngisi pelatihan nulis, pasti nanya, Kak gimana sih cara mulai nulis? Kak macam mana sih cara supaya mau nulis? Gimana sih caranya supaya nggak stuck di nulis? Ini udah ada nih, Kak gimana sih cara mengatasi stuck dalam menulis? Teman-teman yang Mary sayangi semuanya, mulai menulis itu nggak ada teorinya. Ini kata Bapak Gunawan Muhammad, Bapak jurnalis Indonesia ya. Tidak ada teorinya dengan baik, persis seperti belajar sepeda. Nah, teman-teman pasti udah bisa main sepeda ya. Kalau kita belajar sepeda, adakah teorinya? Adakah buku cara main sepeda? Cara cepat main sepeda? Nggak ada kan? Nah, semuanya adalah kita belajar aja, engkol aja gitu. Engkol, yang penting ada sepedanya. Kita ngengkol, jatuh, awal-awal pasti jatuh, kemudian nanti akan ketemu polanya, akan dapat keseimbangannya. Jadi kata Pak Gunawan Muhammad, nggak ada teorinya gimana sih cara menulis dengan baik, persis seperti belajar sepeda. Nah, kalau kata Pak Uraihu, nah ini buat teman-teman misalnya punya tulisan yang mau diterbitkan, bisa kerjasama dengan Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI. Nanti bisa kontak Mary. Kata Pak Urai Husna, come down and write. Duduk dan menulis.
Artinya nggak ada teori-teori yang bagus sekali tentang gimana sih cara nulis, kayak belajar sepeda, jatuh ya wajar, kan kita mau belajar sepeda. Kan nggak ada kan orang yang mau belajar sepeda jatuh terus dia udah nggak mau gitu. Nah, kadang-kadang kita itu pada saat stuck, kemudian udah nggak mau lanjut lagi. Nah itulah yang sebenarnya angkernya menulis, yang menjadi keramatnya menulis itu. Boleh lanjut slide selanjutnya. Oke. Kemudian kemarin Mary koordinasi, Mary ngobrol-ngobrol sedikit sama kita, fokusnya di tema itu setitik tinta sejuta inspirasi. Kita mau bahasnya menulis secara umum atau menulis secara detail nih, lebih ke karya tulis ilmiah. Kata Kak Wati bilang karya tulis ilmiah Kak. Oke siap. Audiensnya dari mana aja? Memangnya Mary bilang dari mahasiswa. Oke siap, berarti udah benar. Nah teman-teman, ketika kita menjadi mahasiswa itu memang tidak akan lepas dari karya tulis ilmiah. Karena apa? Karena tiga Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi. Ini diketik ya. Ada yang tahu nggak Tridharma perguruan tinggi apa aja? Boleh. Apa? Ayo. Tridharma perguruan tinggi apa aja? Siap, udah dijawab sama Kak Rasmiati. Tridharmanya mengajar dan pendidikan, pengajaran dan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, unsur penelitian ini adalah yang karya tulis ilmiah banget. Teman mahasiswa ketika kampus tidak ada kata teman-teman tidak mau mengenal karya tulis ilmiah. Wajib, karena setidaknya tugas akhir kawan-kawan itu adalah skripsi. Tugas akhir kawan-kawan adalah tugas akhir yang merupakan karya tulis ilmiah. Nah, terima kasih ya teman-teman yang udah menjawab. Jenis-jenis KTI apa aja sih? Oke, yang pertama makalah. Boleh dinaikin lagi dong, Mary mau bicara definisi dulu. Ya. Apa itu karya tulis ilmiah? Teman-teman, boleh kita sambil simak bersama. Karya ilmiah adalah laporan tertulis yang diterbitkan, kemudian memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan seseorang yang memenuhi kaidah dan etika keilmuan dan ditaati oleh masyarakat. Oke, ini ada beberapa, Mary mau garis sedikit. Yang pertama, karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan. Dia harus ditulis dan diterbitkan. Berarti kalau tidak diterbitkan, kalau tidak ditulis, kalau misalnya bukan tertulis, bukan karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah tulis dan diterbitkan. Yang kedua adalah memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian. Apa sih isinya? Apa yang menjadi isi dari karya ilmiah? Adalah penelitian yang sesuatu yang kita kaji, sesuatu yang kita teliti. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dilakukan oleh seseorang atau tim. Boleh sendiri, boleh tim. Biasanya kalau teman-teman lomba boleh bertiga, boleh benak, boleh juga perorangan. Nah, yang paling penting adalah ada kaidah dan etika keilmuan di dalamnya. Ketentuan-ketentuan yang bersifat sistematis, dan itulah ilmuwan dari, itulah yang menjadi pembeda karya ilmiah di antara yang lain. Boleh Mary ulangi, jadi karya ilmiah itu harus tertulis, kemudian diterbitkan. Apa isinya? Dia memaparkan hasil penelitian atau kajian penelitian
Mungkin teman-teman kajian misalnya mau bahas sesuatu, bahas tentang pengaruh Omnibus Law terhadap mahasiswa gitu kan. Teman-teman boleh melakukan kajian-kajian dari jurnal, di internet, di berita, itu kajian namanya. Kemudian dilakukan boleh sendiri, boleh tim, dan ada kaidah penulisannya. Kaidah penulisan esai beda, artikel beda, skripsi beda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Semoga aman, boleh kita lanjut, kakak operator. Ketika teman-teman di kuliah, pasti nggak akan lepas dari hal ini. Makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, disertasi. Tesis ini kalau udah S2, kemudian disertasi kalau udah S3. Pasti udah banyak kan tugas-tugas makalah kan. Kalau kertas kerja, anak akuntansi, udah ada pasti worksheet-nya. Kalau anak-anak jurusan saintek, jurusan teknik, jurusan juga karya tulis ilmiah teman-teman. Nah, kalau skripsi udah pasti ilmiah, tesis dan disertasi. Kadang-kadang apa yang Mary amati adalah karena Mary juga masih sekarang jadi mahasiswa, statusnya lepas sebagai mahasiswa S1 2 tahun yang lalu. Mary masih sama kayak teman-teman, jadi mahasiswa S1, dan emang hari-hari tugas kita adalah makalah, hari-hari artikel, review jurnal dan lain-lain. Dan banyak dari kita itu yang Mary rasakan kadang-kadang nggak nyaman dengan itu, kadang-kadang beban dengan itu. Itu kenapa? Karena kita, Mary merasa kita teman-teman mahasiswa itu kurang dapat feeling dari kenapa kita harus mengerjakan itu gitu. Kenapa sih taunya ada tugas harus dibuat dalam bentuk karya ilmiah? Dosen, mohon maaf kalau ada bapak dosen atau ibu dosen di sini, dosen nggak pernah menjelaskan kenapa sih harus dalam ilmiah, kenapa emang harus dalam karya tulis ilmiah. Kalau bisa saya jelaskan dengan PowerPoint doang, kenapa harus sistematis dalam karya tulis? Harus akhirnya apa? Akhirnya copy paste, akhirnya buru-buru beberapa deadline H-1 baru kerjain, kemudian tidak dikaji secara penuh. Akhirnya mindset dari karya tulis ilmiah itu nggak dapat, padahal karya tulis ilmiah ini bagus banget loh kawan-kawan. Tadi memang ada tujuannya dan bagus buat diri kita sendiri gitu. Akhirnya terwakilkan, kata Julian. Iya, karena Mary juga merasakan itu. Kita itu diberi tugas misalnya untuk bahas isu ini, untuk bahas tema ini, dikumpulkan dalam bentuk makalah. Kenapa makalah gitu? Teman-teman, Mary sarankan boleh untuk kritis gitu kepada dosennya. Nggak apa-apa kok kita bertanya, Bu, kalau boleh tahu, kenapa ya harus dalam bentuk karya tulis gitu, supaya dapat feelingnya kalau kita ngerjakan tugas, kalau kita ngerjakan itu tahu tujuannya apa. Oh, ternyata kenapa harus karya tulis ilmiah, karena memang harus ada kajian-kajian, ada teori yang dilampirkan. Nah, udah ngomong di sini. Kerja, skripsi, nah teman-teman, kalau udah semester banyak, udah semester 5, semester 6, nah itu udah mulai deg-degan. Waduh, udah harus proposal. Banyak teman-teman yang tidak nyaman dengan semester banyak itu, semester akhir, karena mereka harus mengerjakan skripsi ketimbang mereka enjoy. Mungkin dari satu dari 10 yang menunggu-nunggu dia skripsi gitu kan. Tak sabar sih, mungkin sisanya berdebar, sisanya deg-degan. Nah, itu kenapa? Karena memang dari awal kita tidak terbiasa dengan makalah, tidak terbiasa dengan cara berpikir ilmiah. Nah,
Maaf Kak, keluar soalnya jaringannya agak terganggu. Boleh keluar dulu, nanti masuk lagi ya. Nah, siap. Mary lanjut lagi. Boleh Kakak operator dilanjutkan. Nah, tapi kan memang kita harus harus menghadapi ya. Misalnya teman-teman, Mary nggak tahu nih di sini teman-teman apakah sudah terbiasa menulis atau tidak. Karena memang kita Mary berpikir sekolah formal kita SD, SMP, SMA itu yang Mary rasakan ya belum cukup buat bekal diri kita buat membuat tulisan yang proper itu artinya itu belum siap, belum terlalu mumpuni. Mary ketika masuk kuliah karena Mary senang jurnalistik ya, waktu SMA Mary ikut artikel, Mary ikut esai, jadi Mary udah terbiasa dengan menulis. Jadi kalau dapat makalah slow ya, tinggal diketik, cari. Mary udah tahu arahnya kemana, Mary mau cari lewat mana, kata kuncinya apa. Itu karena memang Mary ikut eskul jurnalistik, karena memang Mary banyak ikut lomba-lomba dan banyak latihan menulis. Teman-teman, tidak semua teman-teman ada di posisi yang seperti Mary, tapi kita semua pada saat kita kuliah itu memang harus dihadapi sama makalah, mau nggak mau kan, harus bikin makalah, harus bikin kertas kerja, harus bikin esai atau artikel yang bersistematis, kemudian dan yang harus bikin tugas akhir buat teman-teman yang diploma. Oke. Apa sih yang harus kita lakukan ketika menulis? Yang pertama adalah ide atau gagasan teman-teman secara tertulis. Mau menulis apa? Ketika cara menulis yang mudah banget itu adalah menulis apa yang kita senangi, menulis apa yang menurut kita penting, menulis apa yang menurut kita asik untuk dibagikan. Jadi yang pertama adalah tuangkan ide atau gagasan kawan-kawan secara tertulis. Misalnya ini siapa ya? Dan tadi dari perikanan. Mau menulis tentang misalnya teman-teman yang ada di budidaya perikanan. Teman-teman mau menulis tentang bagaimana cara teknik budidaya perikanan yang baik di dalam ruangan yang sempit, di dalam ruangan yang tidak luas. Misalnya, gitu. Apa gagasan teman-teman? Kenapa teman-teman harus menulis ini? Gitu kan? Kemudian dasari, kalau misalnya di penelitian tuh namanya gap penelitian atau jenjang. Kenapa sih harus nulis ini? Kenapa sih penting nulis ini? Apakah pentingnya untuk diri teman-teman sendiri atau orang lain harus? Ternyata aku menulis ini, Kak, karena belum ada nih yang pernah nulis ini, gitu. Aku menulis karena aku tahu, gitu. Ya, silakan tuang ide atau gagasan teman-teman secara tertulis tadi. Kemudian selanjutnya adalah enrichment dan fakta. Enrichment itu perkaya dengan data dan fakta. Nah, teman-teman sekalian, peserta webinar hari ini, yang menjadi garis besar, yang menjadi garis bawah dari karya tulis ilmiah adalah ini, yang poin kedua, perkaya dengan data dan fakta. Nggak ilmiah kalau teman-teman nggak punya data, bukan ilmiah namanya kalau teman-teman yang teman-teman bilang itu bukan fakta. Misalnya teman-teman cuman beranggapan cuman memberikan statement atau memberikan pernyataan-pernyataan yang merupakan opini teman-teman. Nah, itu bukan merupakan karya ilmiah. Ilmiah kalau ada data dan fakta. Datanya tuh kayak gimana sih, Kak? Ya, data misalnya menurut penelitian terdahulu,
atau data fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan itu seperti apa, atau data-data yang udah ada orang statistik misalnya ya, dari BPS, mau ngebahas, misalnya teman-teman mau membahas ini, 2025 Indonesia 2040 ya, 2045 Indonesia itu jadi generasi emas. Ini bahasannya tentang bonus demografi. Cerita bonus demografi. Bonus demografi itu teman-teman adalah kondisi di mana suatu negara itu jumlah anak mudanya lebih banyak daripada jumlah orang tua. Nah, ini kan tadi teman-teman baca ya, Mary senang jalan teman-teman. Jadi salah satu bisnis Mary juga di travel sama teman-teman, ngebangun satu tour and travel. Nah, mungkin kita bisa jalan-jalan ya nanti yang Ikmadisi atau teman semua. Jadi menarik tuh kalau di kota-kota, kalau di negara-negara maju, misalnya atau Singapura lah ya dekat. Kalau kita jalan-jalan ke Singapura, itu dia punya, kalau ke Singapura tuh kalau nggak pakai kereta, jalan-jalannya ya pakai mobil. Tapi yang paling banyak itu kereta. Kalau kereta, dia keretanya jauh masuk ke dalam, dia keretanya tuh kereta dalam tanah atau MRT. Kita turun kayak sampai 11 lantai ke dalam tanah, bayangin dengarnya. Dan yang menarik adalah yang jaga itu rata-rata petugasnya orang tua, datuk-datuk, nenek-nenek gitu kan. Karena memang di negara-negara maju termasuk Singapura itu jumlah anak mudanya jauh lebih sedikit daripada jumlah orang tua. Nah, kebalikannya nih, Indonesia diprediksi pada tahun 2045 jumlah anak mudanya itu jauh lebih banyak daripada jumlah orang tuanya. Namanya lah bonus demografi. Oke, kita mau bahas tentang itu misalnya, mau kita ilmiahkan. Apa sih data dan faktanya? Mungkin kita bisa cari di statistik di penduduk di Indonesia dari tahun berapa sampai tahun berapa, dari hasil sensus penduduk. Nah, itulah data dan faktanya. Itulah yang mengilmiahkan. Teman-teman punya penelitian, teman-teman punya karya ilmiah. Lalu ditambah lagi misalnya dengan penelitian terdahulu. Oh, ternyata ada yang namanya Dea Adinda pada tahun lalu, tahun 2019, telah meneliti tentang bonus demografi, yang mana kenyataannya, hasil penelitiannya sebagai berikut. Itulah kawan-kawan beberkan dengan data dan fakta untuk mendukung apa yang menjadi isu yang teman-teman angkat. Kemudian baru pilihlah judul yang tepat. Nah, ini bicara judul, nanti menyesuaikan aja. Kakak boleh dilanjutkan. Aduh, teman-teman udah banyak yang nanya nih. Lanjut ya, Mary nungguin. Nah, ini yang paling penting sih kalau menurut Mary ya. Jadi ini adalah ngebahas tentang gimana sih struktur atau sistematika karya tulis ilmiah. Sebelum Mary lanjut, mau tahu dong dari kawan-kawan, sebelumnya udah ada belum yang pernah nulis karya tulis ilmiah? Ya nggak? Atau belum, Kak? Udah, Kak? Gimana? Udah ada yang belum, yang pernah nulis, yang udah nggak asing lagi dengan ini? Belum, Kak, kata dia. Oke, dari tunggu ya jawabannya. Belum. Udah ada yang udah pernah? Ya. Siap. Terima kasih teman-teman yang udah menjawab. Berarti sebagian besar belum, tetapi sudah
ada yang udah, misalnya nih Kak Rasmiati udah. Nah teman-teman nggak masalah kita udah pernah atau belum. Jadi di sini adalah Mary mau menekankan kembali gimana sih cara bikin karya tulis ilmiah itu. Sebenarnya teman-teman nggak terlalu sulit. Teman-teman cuma harus mengingat 8 ya. Pertama, kita mulai dengan judul. Oke, seperti apa sih? Kalau Mary sih judulnya nggak perlu yang belibet-libet, yang penting menarik, singkat, kemudian jelas, dan yang paling penting adalah menggambarkan isi tulisan. Ingat, harus menarik, singkat, kemudian jelas, dan menggambarkan isi tulisan. Kadang-kadang pernah nggak ngelihat tulisan judul aja tuh, wih dalam ada gitu, susah judulnya nggak menarik gitu kan. Kadang-kadang sampai ada don't judge a book by its cover gitu, jangan menilai buku dari cover dan judul gitu, karena memang penting teman-teman untuk membuat judul yang menarik. Kemudian singkat. Kenapa singkat? Singkat ini bukan berarti pendek, tetapi efisien aja gitu. Kalau memang judulnya harus segitu ya segitu aja, nggak masalah gitu. Nggak usah dibuat jadi dipanjangin ya, dikasih kata-kata yang agak belibet. Ini kan ilmiah woi gitu. Jadi kita bikin tambah kata-kata yang gimana gitu supaya lebih keren. Boleh, tapi lebih baik sebenarnya misalnya singkat aja gitu. Kemudian yang penting jelas. Nah, jelas ini harus gitu. Kalau nggak jelas nanti tulisannya nggak berminat orang untuk membaca. Dan yang paling penting adalah judul itu harus menggambarkan isi tulisan. Jadi ada 4 komponen dari judul: menarik, kemudian singkat, jelas, dan harus menggambarkan isi tulisan. Nah, kadang-kadang Mary itu bikin judul di akhir. Udah jadi tulisannya, baru Mary bikin, oh ini judulnya ini. Tapi kadang-kadang juga karya tulis ilmiah itu judulnya di depan juga nggak masalah. Karena memang kita biasanya tahu kita mau meneliti apa, kita mau melakukan kajian apa, kan harus ada judul dulu ya. Biasanya di akhir-akhir ada perubahan judul. Jadi tidak ada teori yang mengikat, tidak ada teori yang harus gimana banget tentang judul. Tapi saran Mary, kalau teman-teman mau bikin judul, kan kemudian jelas dan menggambarkan isi tulisan. Lihat judul, oh ini, oke, gitu. Menarik gitu kan. Kita nulis untuk dibaca orang ya teman-teman, untuk dibaca teman-teman, untuk dibaca dosen, untuk dibaca pembaca yang pastinya. Nah, jadi ini bukan tentang diri kita sendiri. Menulis itu cara berkomunikasi kita kepada orang lain. Teman-teman yang baca, orang yang membaca tulisan kita itu sama aja kita bicara dengan dia, tapi kita bicaranya melalui tulisan. Bagaimana cara kita supaya dia mengerti dengan baik gitu. Makanya buatlah menarik, singkat, jelas, dan menggambarkan isi tulisan di judul. Lalu ada abstrak. Nah, kalau abstrak ini lebih kepada misalnya menulis skripsi, kadang-kadang di makalah juga ada banget. Abstrak itu adalah pesan singkat tentang apa yang dilakukan di kajian teman-teman, tentang apa yang dilakukan di penelitian teman-teman, mulai dari apa sih yang menjadi dasar, apa sih metodenya, yang cara teman-teman menjawab pertanyaan atau isu dari penelitian atau kajian teman-teman, lalu apa hasil yang didapatkan. Nah, biasanya menulis abstrak ini ketika sudah selesai, taruhnya di halaman depan. Jadi ketika buka bukunya, judul, kemudian penelitian ini atau kajian adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh bonus demografi tahun 2045 terhadap kesiapan Indonesia generasi milenial usia. Dilakukan adalah wawancara.
wawancara kepada 100 pemuda-pemudi mahasiswa teknik Pontianak, nah, yang merupakan berumur 18 sampai 23 tahun, misalnya kayak gitu. Hasil yang didapatkan adalah apa? Bla bla bla. Nah, itulah biasanya abstrak itu buat menggambarkan. Jadi ketika pembaca tahu, oh ini isi penelitiannya, ini ada rangkuman di depannya. Biasanya rangkuman kan kalau di buku-buku pelajaran tuh. Nah, kalau di karya di depan. Lalu Mary mau lanjut ke pendahuluan. Nah, pendahuluan mungkin udah tidak asing dengan kata latar belakang. Di pendahuluan karya tulis ilmiah itu isinya latar belakang masalah. Nah, teman-teman, satu yang menjadi garis besar, satu yang menjadi harus teman-teman tanamkan dalam diri teman-teman sebagai mahasiswa, karya tulis ilmiah itu adalah tentang memecahkan masalah. Makanya kalau di makalah, kalau di skripsi, bab 1 pendahuluannya adalah latar belakang masalah. Jadi pecahkan. Jadi mungkin teman-teman bingung, mungkin teman-teman biasa ngestak dalam menulis, coba tanya lagi ke teman-teman sendiri, emangnya ini masalah gitu? Aku nulis ini emangnya masalah ya? Gitu. Bener nggak sih ini masalah gitu? Nggak cuma dalam menulis, dalam bisnis juga sebenarnya kita memecahkan masalah gitu. Kayak misalnya Gojek. Kenapa sih Gojek itu bisa eksis sampai sekarang, bisa itu bisnisnya berbasis kepada dimana ojek yang tadinya tidak beraturan gitu, yang tadinya sulit buat dapatkan ojek. Bang Nadiem Makarim tuh dia terbiasa dengan ojek, dia punya langganan ojek, tapi ketika mau makai, kadang-kadang ketika mau pesan, kadang-kadang ojeknya tidak ada di pangkalan, kadang-kadang ojeknya tidak di, sedangkan kalau di Jakarta sekali yang bergantung pada ojek karena macet, karena transportasi terbaik tuh kalau mau nyelip-nyelip di Jakarta, kalau naik motor 1 jam, kalau naik mobil bisa 4 jam teman-teman. Nah itu kan masalah. Kita belajar dari Gojek, belajar dari Bang Nadiem Makarim, gimana dia menjawab permasalahan dengan suatu karya. Gojek itu sebenarnya karya ilmiah juga kalau misalnya ditulis gitu. Dia benar-benar menjawab ada latar belakang masalah yang dicantumkan di Makarim. Bang Nadiem dia berpikir, lalu gimana ya bisa bikin ojek ini standby, semua orang bisa akses ojek kapanpun, kemudian di waktu apapun bebas gitu. Nah makanya dibuatlah Gojek. Sekarang pengembangannya lebih kepada mobil, kemudian juga pada GoFood, pada makanan, dan banyak sekali. Itu udah jadi aplikasi kehidupan. Ada GoMedicine, ada GoClean, waduh, keren lah pokoknya. Nah, jadi memang nulis ketika teman-teman tahu apa sih masalah yang mau teman-teman bahas, masalah apa sih yang mau coba kita pecahkan gitu. Jadi kalau kita menulis karya tulis ilmiah, kita nih jadi detektif, kita jadi problem solver, kita mengamati masalah yang mau kita coba pecahkan. Apa teman-teman, kadang-kadang teman-teman semester akhir itu mandek tugas akhirnya, mandek skripsinya karena dia masalah yang udah tahu jawabannya apa. Paham nggak teman-teman? Misalnya latar belakang skripsinya tuh kayak kita lempar bola ke atas, udah pasti jatuhnya ke bawah. Kadang-kadang bingung, jadi apa kebaruannya? Ini kayak kita ngelempar nih, udah pasti jatuhnya ke bawah. Nah, menjadi menarik dalam karya tulis ilmiah itu ketika nggak tahu jawabannya apa, makanya inilah tujuan kita lakukan penelitian. Masalahnya apa, kemudian kalau udah ketemu latar belakang masalah, kadang-kadang masalahnya kan luas.
ada namanya batasan masalah atau ruang lingkup. Oke, udah dapat dua ya. Yang pertama tadi latar belakang masalah. Mary harap teman-teman bisa paham, bisa mengerti. Kita harus punya latar belakang masalah yang kuat. Kenapa sih kita harus menulis ini? Kenapa sih penting? Alasannya bisa tadi karena isunya, bisa juga karena memang belum ada yang ngebahas ini, karena belum ada kajian tentang ini, masih sedikit gitu. Kemudian karena ini biasanya kalau masalah itu ruang lingkupnya besar, teman-teman kan punya keterbatasan nih, mana gak kak, gimana gak gitu, mau nulis semuanya. Nah jadi di dalam karya masalah, apa batasan yang mau teman-teman kaji, apa batasan yang mau teman-teman teliti, nggak masalah, cuman bahasnya tentang satu hal aja. Misalnya Mary di keuangan. Keuangan kan tuh banyak banget. Ada keuangan bank, ada keuangan agrobisnis. Nah, akuntansi tuh luas banget kalau di Mary. Ada akuntansi agrobisnis, ada akuntansi pertambangan. Mary mau bahas yang mana sih? Oh, ternyata Mary mau bahas akuntansi rumah ibadah. Oke, akuntansi rumah ibadah, Mary kasih lagi batasan masalah. Mary mau akuntansi rumah ibadah masjid. Nah, itu cara kita buat batasan masalah. Nah, kenapa harus dibatasi masalahnya? Karena dalam karya tulis ilmiah, semakin spesifik, semakin bagus. Mary ulangi sekali lagi, dalam karya tulis ilmiah, teman-teman mengkaji atau meneliti, semakin spesifik itu semakin bagus. Gitu ya. Lalu dalam pendahuluan juga kita kasih penelitian-penelitian lain. Penelitian-penelitian lain itu bahasan sebelumnya, misalnya tadi Yuni Herlina mau meneliti kan tadi, ternyata Yuni Herlina, Kak Yuni ini juga memaparkan tentang penelitian-penelitian terdahulu. Itu juga penting untuk statement-statement kalian mendukung latar belakang masalah. Iya nih, saya memikirkan ini dan peneliti sebelumnya juga menyatakan hal yang sama. Kemudian kita juga harus tahu tujuannya apa, dan tentunya sasaran penelitiannya apa, supaya lebih spesifik. Nah, agak panjang ya pendahuluan ini, karena penting teman-teman. Mary bisa katakan roh dari penelitian atau jiwa dari karya tulis ilmiah itu ada pendahuluan. Jiwa dari karya tulis ilmiah ada di pendahuluan. Kalau teman-teman kuat nih di pendahuluannya, kan apa latar belakang masalahnya, kemudian tujuannya apa, kemudian saya membatasi masalahnya spesifik di apa, sasaran penelitiannya apa. Ketika teman-teman udah dapat poin ini, udah dapat hal-hal ini, udah lanjut, tenang, aman. Udah dapat kan, oh kenapa saya harus peneliti ini, mulai teman-teman mencarilah itu tinjauan pustaka atau landasan teorinya. Nah, teman-teman, tinjauan pustaka atau landasan teori itu nggak bisa dipisahkan dari karya tulis. Karena ini ilmiah, kita harus apa sih dasar lo ngomong ini? Harus ada teori besarnya. Kalau bahasa kampusnya itu empiris namanya. Apa dasar empirisnya? Misal, Mary mau ngebahas tentang kinerja anggota Ikmadisi Polnem, pengaruh kinerja anggota Ikmadisi Politeknik se-Indonesia terhadap tercapainya visi dan misi perguruan tinggi. Nah, apa sih tinjauan pustakanya, teorinya apa? Nah, kita harus punya teori besar. Nah, kayak gimana sih nemuin tinjauan pustaka, Kak Mei gitu?
cara menemukan tinjauan pustaka atau landasan teori itu adalah teman-teman cari akarnya apa sih, kita mau bahas apa, mau bahas tentang kinerja, oke, silakan cari teori-teori tentang kinerja. Soalnya kalau kinerja itu banyak banget. Apa sih yang dimaksud dengan kinerja? Kemudian apa sih yang dimaksud dengan kinerja? Ada apa aja? Kinerja secara umum, kinerja secara khusus, misalnya kinerja sumber daya manusia. Pasti ada peneliti-peneliti terdahulu yang membuat teori ini. Nah, jadi sekali lagi nih, Mary bukan bilangnya susah, tapi ini tantangan buat kita. Kita kalau menulis karya tulis ilmiah harus punya landasan teorinya, harus punya teorinya apa, teori besarnya apa, grand teorinya apa, gitu. Oke. Lanjut, nomor 5, nggak bisa juga kita lepaskan dari karya tulis ilmiah ketika kita udah dapat latar belakangnya apa, teorinya apa, lalu berhipotesa. Namanya hipotesa itu perkiraan. Coba Mary cari ya, hipotesis. Nah, hipotesa itu sama aja kayak hipotesis. Sementara, tapi enggak juga harus diberi hipotesis. Nah, hipotesis ini kalau misalnya penelitiannya dalam bentuk kuantitatif, biasanya data. Tapi kalau kualitatif, kita memberikan cuman dalam bentuk wawancara, itu nggak apa-apa, nggak ada hipotesis. Jadi hipotesis itu kadang-kadang karya tulis ilmiah artinya jawaban praduga atau jawaban sementara teman-teman terhadap masalah dari pendahuluan tadi, kita latar belakangnya itu apa. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian hipotesis ini kita buat dengan singkat dan jelas saja. Misalnya diduga kinerja bisa pengaruh, gitu kan? Kita mau meneliti ini berpengaruh atau tidak. Jadi hipotesanya kalau tidak berpengaruh atau tidak, ya hipotesa 1 berpengaruh, hipotesa 2 tidak berpengaruh, udah gitu doang. Nah, kira-kira seperti itu. Mari lanjut ke metodologi. Kita udah dapat latar belakang, udah dapat batasan masalah yang mau diteliti apa, tahu tujuannya apa, kemudian jawaban sementaranya seperti ini. Udah ada teori-teori nih yang mendukung nih. Lalu selanjutnya adalah gimana kita ngejawabnya. Inilah bagian dari kita menjadi detektif, bagian kita menjadi peneliti, teman-teman. Metode apa yang kita harus dapatin gitu? Apa sih metode yang paling tepat buat ngejawab tadi isunya, buat ngejawab hipotesis kita? Metode-metode ini ditulis secara rinci di karya tulis ilmiah teman-teman. Metodenya misalnya mengumpulkan data pakai wawancara, mau mengumpulkan data pakai tinjauan pustaka, mau mengumpulkan datanya, mencari jawabannya pakai kajian-kajian dari buku. Nanti teman-teman boleh baca lagi apa sih jenis-jenis metode penelitian. Itu juga harus teman-teman perhatikan. Jadi apa sih metode penelitian? Metode penelitian ini cara teman-teman menjawab permasalahan, cara teman-teman menjawab hipotesis. Nah, itu adalah metode penelitian. Suara Mary aman nggak sih? Soalnya ada beberapa yang bilang suaranya ngadet-ngadet kok. Teman-teman yang lain gimana? Suara Mary aman? Oke. Siap. Siap. Sedikit lagi nih teman-teman, sedikit lagi. Yang macet gimana ya? Yang macet ya? Mungkin jaringan teman-teman ya.
Mungkin bisa manjat loh ke lantai 2 kalau ada tangganya. Mungkin nyari muka. Biasanya kalau di atas makin bagus sinyalnya. Kemudian kemudian udah kita teliti nih, udah metode udah kita terapkan. Misalnya, oh aku mau wawancara, jadi kita mau bahas tentang pengaruh kinerja. Gimana sih cara kita ngawalnya? Mary pilihlah dengan cara wawancara. Lakukanlah wawancara, kemudian hasilnya ditaruh ke bagian hasil penelitian dan pembahasan. Sudah, setelah itu ya kasihlah kesimpulan. Hasil penelitian pembahasan itu bisa disajikan dalam bentuk narasi. Narasi itu ya tulisan biasa kan. Bisa juga dalam bentuk tabel. Mudahnya bisa juga dalam bentuk grafik. Bisa dalam bentuk hasil penelitian teman-teman. Caranya mau dalam bentuk apapun bebas. Oh, saya mau bikin ini dalam bentuk grafik hasilnya. Apa? Kemudian dalam bentuk gambar, analisis data misalnya boleh. Perlu juga diperhatikan hasil penelitian itu adalah dari tulisan teman-teman. Nah, kemudian biasanya dalam karya tulis ilmiah hasil penelitian kawan-kawan itu kawan-kawan bandingkan dengan hasil sebelumnya. Nah, misalnya di hasil penelitiannya Wiwit tadi nulis tentang pengaruh kinerja Ikmadisi terhadap visi misi perguruan tinggi. Ternyata hasilnya berpengaruh gitu. Ketika kinerjanya bagus, visi misi perguruan tinggi juga tercapai. Kemudian yang tadi Mary bilang adalah membandingkan dengan penelitian lain. Nah, misalnya nanti di pembahasan Wiwit tulislah hasil penelitian ini adalah pengaruh kinerja Ikmadisi terhadap berpengaruh kepada visi misi perguruan tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wisnu Kotip pada tahun 2017, yang mana pengaruh ini pada penelitiannya juga berpengaruh terhadap ini gitu. Kira-kira kayak gitu, kita bandingkan hasil penelitian kita dengan hasil penelitian peneliti-peneliti lain, dimasukkanlah dalam poin 7 ini dalam penelitian dan pembahasan. Jadi kemudian lalu kita kasih kesimpulan di akhir. Kesimpulannya kesimpulan dan saran biasanya kan kalau teman-teman nulis makalah kan. Apa sih kesimpulan itu sebenarnya? Kesimpulan tuh ringkasan kawan-kawan dari hasil pembahasannya yang jawab tujuan penelitian kita. Tadi kita tujuannya ya kan udah taruh lah. Kesimpulan boleh Pak di tabel? Tidak boleh. Kalau kesimpulan tuh bentuknya narasi atau tulisan dia. Boleh nggak Kak kesimpulan dalam bentuk grafik? Kalau untuk karya tulis ilmiah dalam bentuk narasi, yang boleh dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel itu di hasil penelitian dan pembahasan. Nah, kira-kira inilah 8 tahap buat teman-teman menulis karya tulis ilmiah. Ini nih kayak kita menulis tuh kayak kita jalan-jalan. Kita siapkan lo. Kita mau kemana? Tujuannya apa? Misalnya teman-teman, Mary tuh suka membandingkan sesuatu tuh dengan perjalanan gitu. Ini juga sama kayak kita mau liburan misalnya. Misalnya kalau Mary, suntuk nih, pengen liburan gitu kan. Oke, tujuan liburannya apa gitu kan? Kenapa harus liburan banget sekarang? Ternyata karena Mary udah suntuk banget, kebetulan juga ada waktu libur di akhir bulan nanti. Kemudian mau ngapain gitu? Mau liburannya kemana? Alam atau mau ke kota besar gitu, mau ke big city atau ke nature. Ternyata Mary pilihnya nature. Kenapa Mary pilihnya nature? Karena itu kan masuk ke pendahuluan gitu kan. Kenapa Mary harus lakukan itu? Kenapa sih harus nature gitu?
Lalu setelah itu Mary kalau misalnya pergi kan pernah pergi sebelumnya, misalnya Mary belum pernah ke Labuan Bajo. Jadi lalu seterusnya Mary cari dong artikel-artikel tentang Labuan Bajo gitu. Kenapa Mary harus ke Labuan Bajo? Apa aja sih yang bisa Mary ketahui di Labuan Bajo? Lebih mana sih? Nah itu teman-teman cari landasan-landasan teman-teman dalam kenapa Mary harus ke Labuan Bajo? Ada apa yang bisa Mary lakukan di sana gitu. Nah kemudian berhipotesis kira-kira seru nggak sih di sana? Seru nggak ya gitu. Lalu Mary lakukanlah metode penelitian. Metode Mary buat sampai ke Labuan Bajo itu dengan cara apa sih kalau dari Pontianak gitu? Berenang gitu. Bisa ke Labuan Bajo. Sejak sih mengurus sebagaimana tapi relevan di nah penting ya teman-teman metode banyak mahasiswa itu terjebak kalau pakai SPSS dia harus pakai kayak teman-temannya dia ngolah data SPSS. Nah, Mary nggak tahu nih apakah teman-teman familiar dengan SPSS atau tidak. Yang jelas kalau misalnya kita skripsi itu SPSS itu cara ngolah data gitu. Udah kita tabulasi data-datanya, kemudian diolah ada pengaruh atau tidak itu aplikasi. Metode ternyata penelitian teman-teman agak harus pakai SPSS, ternyata bisa pakai wawancara gitu. Ternyata bisa pakai Excel aja olah datanya gitu. Nah ini penting buat tahu sebenarnya apa sih metode yang paling tepat untuk penelitian kita untuk karya tulis ilmiah. Ternyata metode yang paling tepat yang teman-teman rasakan itu adalah dengan wawancara. Jadi tidak ada batasan secara detail tentang metode penelitian, tergantung apa tujuannya dan itu fitnya di mana. Jadi Mary mau ke Labuan Bajo balik lagi, mau pakai apa? Mahal sih, sampai sih mungkin, tapi masuk nggak punya di Mary gitu. Jadi ambillah Mary pakai pesawat dari Pontianak, transit ke Jakarta. Ternyata setelah Mary cari, dan dari Jakarta ada pesawat dari Jakarta Labuan Bajo. Ada juga dari pesawat Jakarta Bali Labuan Bajo. Nah kira-kira kayak gitu. Baru sampai di Labuan Bajo. Labuan Bajo tuh masih di kotanya gitu kan. Kalau mau sampai di Pulau Komodonya ternyata harus naik kapal lagi. Ya itulah metode-metode apa sih buat kita sampai ke suatu tujuan itu. Nah, kemudian setelah itu Mary sampai ke Labuan Bajo, Mary udah sampai ke Jakarta, Mary udah sampai ke Bali, transit, naik pesawat lagi sampai ke Labuan Bajo, sampai ke sana langsung naik kapal ke Pulau Komodo. Nah, barulah Mary tahu gimana sih rasanya di sana, gimana sih rasanya cantik atau tidak sih. Nah, hipotesis Mary bilang Labuan Bajo cantik gitu. Sunsetnya bagus gitu kan, matahari terbenamnya bagus. Nah, Mary rasakan di sana, kemudian Mary tulis, ternyata benar sesuai dengan hipotesis Mary bahwa Labuan Bajo itu punya sunset yang indah sekali, sunset terindah yang pernah Mary temukan selama Mary keliling Indonesia. Mary bahas lagi, benar banget kata travel blogger siapa ya, Trinity Traveler gitu. Mungkin yang pernah nonton Nekat Traveler gitu kan, namanya Trinity Traveler. Bener banget kata si Trinity Traveler bahwa sunset di Labuan Bajo itu demek banget gitu kan, keren banget. Nah itulah kesimpulannya, berarti Labuan Bajo itu baik untuk liburan, cocok untuk pencinta alam. Nah kira-kira kayak gitu teman-teman. Membuat karya tulis ilmiah nggak usah dibawa susah. Yang penting kita tahu tujuan kita apa, mau dibawa kemana tulisan kita, mau dibawa kemana isu ini. Kemudian kita sadari apa metode yang tepat untuk menjawab isu ini. Kemudian kita jalanin deh. Lalu kesimpulan kayak gitu. Memang sih kalau Mary ngomongnya
kayak mudah gitu ya. Balik lagi ke teman-teman bagaimana ngesolnya nanti buat melakukannya. Lalu Mary terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kita punya waktu terbatas di sini, selanjutnya boleh nanya via personal chat. Pokoknya silakan chat Mary. Silakan mau diskusi di Instagram, mau diskusi di WA, mau telepon, oke aja. Asal Mary ada waktu. Siap? Nah, ini terakhir teman-teman. Kayaknya aku nih masih cupu lah, Kak Mei. Masih belum pede buat bikin karya tulis ilmiah. Belum pernah publis tulisan gitu. Nah, ini bikin tulisan gitu, ada, tapi belum pernah. Udah setahun, 2 tahun gitu, nggak pernah saya publish gitu. Nah, teman-teman memang ketika karya tulis ilmiah belum jadi karya tulis ilmiah kalau teman-teman nggak publish. Dan kalau prinsip Mary, kalau tulisan itu nggak bisa nunggu sempurna, karena nggak ada tulisan yang sempurna. Profesor tuh butuh waktu yang cukup buat meneliti. Profesor tuh dia udah S1, udah S2, udah S3, udah doktoral kan, udah profesor lagi. Bahkan profesor juga butuh waktu yang cukup untuk meneliti. Jadi wajar aja sih kita untuk berpikir ilmiah itu butuh waktu. Dan yang paling penting adalah kalau prinsip menulis itu gaskan aja kayak kita main sepeda. Ya kalau jatuh main sepeda ya wajar, tapi kita tahu kita bakalan bisa main sepeda pada akhirnya. Mary pikir cukup dari Mary. Selanjutnya kita boleh tanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tuh Mary kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Kak. Siap Kak, thank you Kak. Terima kasih Kak Mary untuk materi. Siap Kak, terima kasih atas materinya. Selanjutnya bagi teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya itu ya. Seperti saya sampaikan di awal, bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan via chat. Jadi di sini udah ada penanya pertama Kak Mary dari Bulian Saputra. Nah, Kak, bagaimana cara mengatasi stuck dalam menulis? Apakah bisa langsung jawab atau gimana Kak Mary? Sip. Kak, bagaimana sih cara ngatasi stuck dalam menulis? Ini pertanyaan yang paling banyak banget. Biasanya kan Mary juga menulis di surat kabar, juga di berita online. Nah, gimana teman-teman yang menulis? Banyak, Kak, nggak, Kayu ini boleh di mute dulu ya. Suaranya gebrukan. Nah, gimana cara kita ngebangun punya stuck jadi bangun gitu? Mary nggak punya teori yang gimana, nggak punya tips yang bagaimana banget. Biasanya balik lagi, apakah tulisan teman-teman itu menarik nggak sih buat teman-teman lanjutkan? Ya memang kita kan nggak, biasanya kita stuck sama sesuatu sama sesuatu yang nyaman di kita. Misalnya teman ada project, teman ekspedisi ada project, ini teman-teman nggak ngerti, aku ngetak gitu. Berarti teman-teman mengerjakan sesuatu yang teman-teman nggak paham apa yang teman-teman kerjakan. Banyaknya tuh nge-stuck karena itu, karena sebenarnya dia nggak terlalu paham apa yang kita kerjakan, tujuan kita kerjakan. Makanya di awal tadi Mary tekankan betul, tanya kepada diri sendiri kenapa teman-teman harus melakukan ini, kenapa harus melakukan ini, tujuannya apa. Dan tadi ketika stuck, balik lagi refleksi ke diri teman-teman sendiri, apa yang bikin stuck gitu, coba diurai lagi gimana cara solusinya. Nah itu kalau stuck. Kalau mood lain lagi. Nah, kalau mood tuh tidak ada obatnya.
alah nggak mood gitu. Udah tahu nih, udah tahu tujuannya apa, tapi kurang mood kak. Gimana lah cara meningkatkan mood? Nah, mood nggak ada obatnya. Beli aja kalau ada. Cari jual mood di mana? Sip. Dari Mary itu. Oke, terima kasih ya jawabannya. Jadi yang kedua, Ya. siswa, kita harus pahami dulu materinya ya Kak ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Saran untuk mulai menulis. Jadi Bella ini pengumpulkan tulisannya tuh tidak begitu bagus gitu. Dan saran dari kakak sendiri itu apa? Biar apa? Minat menulis itu ada gitu. Silakan Kak Mary. Mary cari dulu ya pertanyaan dari Bella yang mana ya. Kak Bella. Soalnya tadi suara kayunya agak kurang jelas juga. Deli, bukan. Oh ini, dari Bella Isa ya. Assalamualaikum kakak, saya mau nanyakan. Waalaikumsalam. Bagaimana, kak saya mau menanyakan gimana ya, saya itu suka menulis, tapi saya kurang bagus. Itu yang menjadi semangat saya menurun dalam minat tulis kak. Sarannya gimana kak? Balik lagi nih, yang bilang tulisannya kurang bagus siapa? Apakah Bella sendiri atau Bella udah pernah tulisan itu dan teman Bella bilang, oh kurang tulisan kau Bel gitu kan? Nah, itu kira-kira kayak gimana dulu nih Bella gitu? Yang pasti tadi Mary bilang kalau kita nulis itu sama kayak main sepeda gitu. Kalau misalnya Bella udah nulis berapa lama? Kalau Bella menulisnya baru sekali 2 kali, misalnya ya wajar aja gitu. Kayak kita naik sepeda, belajarnya biasanya sehari 2 hari, walaupun seharian kita belajar tuh ngengkul terus kan jatuh. Nah itu harusnya semangatnya harus kayak main sepeda. Tetap yang penting menulis itu adalah bicara konsistensi. Satu hal yang mau disampaikan nih teman-teman, gimana tulisannya bagus. Tadi sudah Mary sampaikan di awal, menulis itu sama kayak berkomunikasi. Bikin caption di Instagram itu teman-teman berkomunikasi sama followers teman-teman. Biasanya ada bikin caption yang detail kan. Komunikasinya tentang apa? Misalnya hari ini kan teman-teman foto selfie, kemudian seminar Ikmadisi ya, itu kan teman-teman berkomunikasi kepada teman-teman di followers Instagramnya tentang apa yang terjadi pada hari ini, apa yang coba teman-teman sampaikan. Sekali lagi, menulis itu adalah berkomunikasi. Ini Mary berpikir ilmiah nih kan, Mary mau jawab pertanyaan Bella dengan cara ilmiah. Bella nggak semangat nulis, kemudian karena tulisannya kurang bagus. Nah, ini hipotesis dari Mary. Karena menulis itu adalah berkomunikasi, jadi unsur komunikasi itu ada 4. Ada dalam berkomunikasi itu ada 4. Dia 2 seperti ini. Semakin banyak teman-teman mendengar, listening, semakin mudah teman-teman dalam berbicara, speaking. The more you listen, the more you can speak. Nah, jadi itu listening dengan speaking. Ada juga dari segi satunya lagi, semakin banyak teman-teman membaca tulisan, the more you read, semakin mudah teman-teman menulis, the more you can write. Nah, jadi itu ilmiahnya Mary buat ngejawab pertanyaannya Bella. Jadi gimana sih cara supaya tulisan kita bagus? Cara Mary supaya tulisan Mary bagus adalah Mary baca-baca banyak tulisan yang menurut Mary bagus gitu. Emangnya kita dapat kosakata tulisan dari siapa?
dari tulisan orang-orang lain kan. Nah, misalnya mau bikin novel, nih kita nggak usah alien lagi lah, mau bikin novel yang temanya horor gitu. Ya bacalah novel-novel horor yang penulisnya menulis tentang itu gitu sebelumnya. Balik lagi ke dasarnya, grand teorinya tadi. Kalau kita banyak mendengar, maka mudah juga kita untuk berbicara. Begitu juga dengan menulis, itu kebalikannya. The more we read, makin banyak kita baca-baca tulisan, baca koran, baca apa tentang yang kita senangin, ya semakin mudah kita menulis tentang itu. Jadi kalau misalnya mau bikin bagus tulisan, cara Mary adalah banyak-banyak baca tulisan. Sip. Lanjut. Mary bacain aja ya supaya Kak Yuninya nggak repot. Soalnya ini Kak, ada yang dari Zulkifli ya. Ini dari link yang 2 Kak pertanyaannya. Ada satu pertanyaan, tadi kan kita pakai 2 link nih. Ini ada dari link 2, boleh saya bacakan Kak? Siap. Silakan. Oke, saya bacakan dulu ya Kak. Saya dari Azizah nih Kak, dari link Google yang 2. Kak, saya ingin bertanya, seperti yang Kakak sampaikan tadi, ketika ingin membuat karya tulis, lebih baik mencari permasalahan yang lebih spesifik. Tetapi, kadang-kadang terdapat beberapa kendala, seperti susahnya mencari data dari berbagai sumber. Terkait permasalahan ini, hal apa yang harus dilakukan, Kak? Terima kasih. Pertanyaannya. Boleh dijawab, Mary? Mana ya? Ini mana nih pertanyaan ini? Permasalahan dalam mencari data ya? Ini ya. Ini pertanyaan dari siapa nih ya? Dari Aziza. Oh ini. Aziza. Ini pertanyaannya ada di room 2, Kak. Jadi hanya dari apa? Kayu ini boleh. Oh, room 2. Oh gitu. Oh gitu. Siap, nggak apa-apa. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Saya langsung ke inti ya, Kak ya. Dia tuh menanyakan gini, Kak, kayak susah dalam mencari data di berbagai sumber gitu. Terkait permasalahan ini, hal apa yang harus harus lakukan gitu, Kak? Boleh dijawab, Kak. Jadi gimana Kak Mary? Apakah sudah terjelas? Oke. Soalnya ada kendala susah nemukan sumber-sumber gitu. Balik lagi. Apakah ini relevan dengan karya tulis teman-teman gitu? Misalnya apa ya yang susah banget cari sumbernya ya? Kalau nggak ada sumbernya, kenapa ada masalahnya gitu loh kalau Mary mikirnya. Mungkin ada yang susah banget cari-cari sumbernya, tapi memang teman-teman mencari sumber itu tidak mutlak. Biasanya memang Mary nggak nemu sumbernya, tapi dosen Mary ada nemu sumbernya gitu. Jadi memang sumber itu bisa didapat dari mana aja, tapi yang memang paling banyak sumber itu ya di internet teman-teman. Karena kita bisa akses pemikiran siapapun dari seluruh dunia gitu. Pengguna internet itu kan miliaran orang gitu kan. Pasti seenggaknya ada lah yang membahas tentang sumber itu, tentang apa yang kita pikirkan. Nah,
kembali lagi, bagaimana sih cara dalam karya tulis ilmiah kita menulis karya ilmiah? Mungkin maksud teman-teman ini cari sumber-sumber yang relevan yang supaya mudah. Nah, teman-teman boleh cek Google Scholar. Nah, ini boleh catat ya. Namanya Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini banyak banget sumber-sumber buat teman-teman cari tentang bahasan apa aja sih yang ada yang mau teman-teman teliti gitu. Nah, untuk karya-karya tulis ilmiah, sumber-sumber itu bisa dibantu di Google Scholar. Nah, terus gini teman-teman, banyak banget kita, Mary ngerasain dulu di zaman SMA sampai dengan kuliah, yang namanya cari sumber itu main asal comot dari blog orang, dari WordPress orang, dari artikel-artikel sembarangan gitu. Dalam karya tulis ilmiah itu sebenarnya tidak disarankan untuk mengambil sumber dari sesuatu yang belum terpublis secara resmi. Nah, gitu. Misalnya diambil dari nama artikelnya, memang misalnya teman-teman mau cari artikel tentang bonus demografi gitu. Tapi itu pendapat orang, yang nulisnya namanya Mbak Kokom. Mbak Kokom ini punya blog, dia nulis aja tentang opini dia gitu kan. Tentang opini dia terhadap bonus demografi. Dinaikkan di www.kokom.blogspot.com atau apa deh gitu kan. Nah, teman-teman mau pendapat Mbak Kokom ini dalam karya tulis ilmiah. Nah, itu sebenarnya kurang relevan dan tidak disarankan. Lebih baik teman-teman, karena Mbak Kokom ini nggak pernah mempublikasikannya secara ilmiah. Nah, nggak ada, kecuali Kokom ini dalam tulis akhir atau apa yang memang diterbitkan secara resmi gitu. Nah, kalau teman-teman mau mudah carilah di Google Scholar. Nah, kalau untuk sumber-sumber itu jauh lebih baik dan lebih kuat sumbernya itu teman-teman cari di tulisan-tulisan yang sudah diterbitkan, tulisan-tulisan memang sudah dilakukan penelitian sebelumnya, misalnya skripsi orang sebelumnya atau artikel jurnal-jurnal yang sudah terpublikasi. Nah, carinya nih di Google Scholar. Mary bilang sekali lagi, ini adalah kata kunci Google Scholar. Ini adalah life hack teman-teman ya. Nanti nggak usah ambil dari blog lagi, nggak usah ambil dari pendapat orang lain. Dia kopinya dari mana? Itulah sebenarnya bentuk pertanggungjawaban kita teman-teman. Ini ada bukti transaksinya kamu catat itu oke. Ada bukti, ada anak akuntansi ya. Dasar apa lagi penting ya. Terjawab. Mary grupnya selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, dari Media Aninda. RD Aninda. Silakan apa? Dea izin saat di antara hal yang harus dilakukan adalah mencari fakta sebanyak mungkin. Nah, pertanyaannya, cara dapat serta situs apa aja yang harus bisa kita kunjungi untuk mendapatkan data tersebut, khususnya situs online. Tadi udah terjawab sih, Google Scholar teman-teman. Iya, benar, pakai Google Scholar. Nanti mungkin teman-teman Ikmadisi kita boleh bikin seminar yang lebih detail tentang metode penelitian atau gimana cara ngumpulin data. Nah, ini kan masih secara umum ya.
boleh, mungkin yang lebih spesifik. Mulai dari, ini bisa nih, kita 8 step. Mulai dari step pertama, gimana cara bikin latar belakang. Nanti teman-teman boleh langsung menulis gitu. Sip, itu saran doang. Lagi. Ini dari Abdul Majid di bawahnya. Pertanyaan selanjutnya dari Abdul Majid. Nah, saat kita melakukan observasi ini, hal-hal apa yang harus kita siapkan kalau kita melihat di lapangan tidak mungkin. Saat ini kita observasi harus semuanya dicatat. Jadi solusi itu gimana? Di Bang Abdul Majid di sini bertanya, izin bertanya kakak, siap. Saat kita melakukan hal-hal apa saja? Mohon maaf Kak, suaranya putus-putus. Halo, suara Mary jelas lagi? Siap Kak, jelas. Oke. Makasih kayunya udah dibacain. Nah, jadi pertanyaannya Bang Abdul Majid di sini adalah saat kita melakukan observasi terhadap hal-hal apa saja yang harus kita siapkan. Kalau kita melihat di lapangan kan tidak mungkin saat observasi semuanya harus dicatat. Jadi solusinya gimana Kak? Oke, Mary ngebayangin nih. Lagi wawancara, observasi di lapangan, mengamati berarti ya. Bagaimana? Kan nggak mungkin saat kita mengobservasi semuanya harus dicatat. Solusinya gimana? Ya memang kalau kita mengobservasi, kita harus tahu yang kita observasi apa aja sih. Ya, yang harus kita catat ya yang memang harus kita observasi gitu. Bikin lagi batasannya Bang Majid. Apa aja nih yang harus dapat nih pada saat kita observasi lapangan nih? Nah, kalau misalnya udah dapet apa aja yang harus diobservasi, nah lalu itulah yang harus kita dapetin di sana. Kalau misalnya susah, ya cari caranya gimana. Misalnya pakai video abang rekam, pakai video, atau misalnya kalau misalnya perlu rekaman ya direkam. Gunakan teknologi yang bisa ngebantu. Atau bawa asisten bawa teman gitu kan buat mencatat. Ketika observasi ya, kita harus mencatat di tempat, wawancara misalnya kan nggak ada bapaknya ngomongin teknologi yang bisa memudahkan kita. Itu dari Mary jawabannya. Siap Kak, terima kasih atas jawabannya. Tidak Mary atas jawabannya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak dari Gina Feria. Silakan Kak Mary. Maaf boleh diaktifkan suaranya. Pertanyaan dari siapa? Gina ya? Gina ya, dari Gina. Ya, halo. Selanjutnya pertanyaan dari siapa nih, Kak? Lalu pertanyaan dari Gina ya.
Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. Izin mau bertanya, menurut Kakak bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam menentukan kalimat yang baik dan benar ketika menulis? Karena saya biasanya tahu inti kalimatnya itu apa, tetapi tidak tahu gimana cara mengeluarkan kata-kata dalam tulisan agar menjadi lebih efektif. Nah, mungkin tadi udah sedikit dapat gambaran di depan. Sekali lagi Kak Gina dan kawan-kawan, kalau misalnya kita sulit, misalnya nih kalau kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa yang baru, biasanya kita mulai dengan nothing gitu, nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu orang tuh ngomong apa, dan kita nggak tahu, apalagi kita mau ngomong macam mana. Belajar, dengar, kemudian sering dengar, mulai tahu, oh jadi ngomong ini, ada dengar sedikit-sedikit, misalnya dibilang eat tomorrow, oh eat tomorrow dia mau makannya besok gitu kan, tahu. Tapi ketika kita mau ngejawab dia ngomong apa, itu belum bisa gitu. Jadi itu tahapan-tahapannya kalau kita mau belajar bahasa, sampai kita belajar lagi, semakin familiar, kita mulai bisa ngomong sedikit-sedikit, sampai kita bisa bicara dengan lancar, dengan fluent. Nah, begitu juga dengan menulis. Tadi Mary bilang menulis itu kebalikannya membaca. Semakin banyak teman-teman membaca, semakin banyak kosakata yang teman-teman ketahui, dan kosakata itu bisa dituangkan dalam tulisan. Semakin banyak teman-teman membaca, semakin teman-teman memperhatikan macam mana sih dia nih memulai tulisannya kok asik gitu. Oh, ternyata dia memulai tulisannya dengan kata ini gitu. Biasanya Mary juga ngecontek gitu loh. Oh, jadi dia nih memulai tulisannya dengan gini, oh kan asik sih gitu. Oh, dia bikinnya pengertian dulu, pengertian ini, kemudian dikasih contoh di akhir gitu. Jadi memang nggak ada obat lain selain kita baca tulisan orang, baca tulisan-tulisan yang bisa menjadi contoh gitu. Jadi cara mengatasi kesulitan dalam menentukan kalimat yang baik, cara supaya tulisan kita, tapi kita harus tetap menulis, caranya tetap kita harus membaca referensi. Kita harus punya referensi gimana sih penulis yang baik itu, menurut kita baik dalam menulis, membuat tulisannya kayak gitu. Sip. Ya, terjawab. Oke, terima kasih Kak Mary. Ini kita langsung ke mengingat waktu, jadi kita langsung ke pertanyaan terakhir Kak. Ini pertanyaan terakhir dari Yuni Herlina. Kak Men, ya aku mau nanya nih, misalnya kita mau otomatis kan kita harus mengembangkan suatu judul. Nah, biasanya saat di tengah-tengah menulis itu, tiba-tiba kita lupa nih, bingung mau nambahin kata apa lagi di karya ilmiah tersebut supaya terlihat menarik dan mudah dipahami. Nah, itu gimana Kak cara mengatasinya? Boleh dijawab Kak Men? Pertanyaan dari Yuni Herlina Kak. Oke, pertanyaan dari Yuni Herlina. Aku mau tanya, membuat suatu karya ilmiah kan kita harus mengembangkan judul, iya benar banget. Nah, biasanya saat di tengah menulis tiba-tiba lupa mau nambahin kata apa di karya ilmiah itu supaya menarik dan mudah dipahami. Ini gimana mengatasinya ya Kak? Oke. Lupa, bisa ngeblank berarti di tengah-tengah ya. Kalau bicara ngeblank itu ya umum aja. Tinggal bagaimana cara kita mengatasi blank itu sendiri. Kita masing-masing teman-teman punya caranya sendiri. Misalnya kalau Mary udah ngeblank itu kalau udah kecapean banget, kalau udah kerja dari nonstop dari pagi jam 8 sampai lepas maghrib, kalau nonstop tuh biasanya jam 8 jam 9 udah kacau. Teman ngomong apa, ngajak ngomong apa, Mary jawabnya apa. Apalagi misalnya kalau santai, apalagi kalau tenja istilahnya sampai subuh gitu. Itu
Kadang-kadang Mary ngetik apa, Mary mikirnya apa, Mary ngetiknya apa. Nah itu wajar dan manusiawi terjadi. Nah, balik lagi teman Gina, teman-teman mengatasinya. Kalau Kak Yuni Herlina, biasanya kalau lupa, kalau bingung itu apa cara mengatasinya? Itu kan treatment diri sendiri. Nah, kalau Mary biasanya Mary tutup dulu, kemudian Mary istirahat, udah berhenti dulu mikirinnya, atau sampai dapat impulsnya. Jadi ketika lupa dan bingung mau nambahin apa, istirahat harus ngapain, karena memang susah di bawah tekanan melakukan sesuatu ya, dengan tekanan yang kita nggak senang, itu memang sulit. Maka dari itu pesan dari awal ya, bangun empati, menulis teman-teman. Kita sendiri punya cara membangun empati, mengerjakan sesuatu kan. Kalau kita senang melakukan sesuatu, kita tahu kenapa kita harus melakukan sesuatu, pasti teman-teman nggak keberatan. Mungkin kemungkinan untuk lupa, kemungkinan untuk dapat kendala, kemungkinan itu teman nggak tahu, teman-teman ini aku nih ngerjain aku sih sebenarnya gitu, risau gitu. Ini bukan aku nih gitu. Memang kita itu punya kecerdasan masing-masing. Ada yang memang bagus dalam membuat tulisan, ada yang memang bagus dalam berbicara, ada intelijen masing gitu kan. Memang tidak dipungkiri. Sulit sekali untuk menulis, nah, tapi sekali lagi sih karena prinsip kasih tadi, makanya teman-teman dan semakin banyak teman-teman bisa berbicara, begitu juga semakin banyak teman-teman membaca, semakin banyak juga teman-teman bisa menulis. Kaitannya dengan menulis, berarti teman-teman wajib kalau mau jadi penulis harus baca. Kalau mau banyak menulis harus banyak baca juga, gitu. Itu aja dari Mary, semoga bisa jawab. Terima kasih Kak Mary atas jawabannya. Berhubung tadi pertanyaan terakhir, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, nanti boleh via WA ya Kak ya, atau ke IB. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan webinar LKTI Minggu 1 November tahun 2020. Tuntas Duta Inspirasi. Menulis adalah sebuah karya di mana kita memulai dalam menulis tidak ada teorinya, seperti kita bersepeda. Karya tulis ilmiah adalah berupa laporan tertulis yang terbitkan dengan jenis karya tulisnya berupa makalah, kata kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Ketika menulis, tuangkan ide, tuangkan yang menurut kita asik untuk dituangkan di dalam karya tulis tersebut. Buatlah dengan memperkaya data dan fakta. Buatlah judul yang singkat, jelas, dan menarik. Menulis adalah cara kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan 8 struktur dalam penulisan karya ilmiah. Butuh waktu yang konsistensi, serta menulis adalah kita harus memahami materi serta perlu inspirasi. Banyak membaca, maka akan semakin banyak sumber untuk teman-teman bisa menulis. Sekian kesimpulan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Mary selaku pemateri atas materi yang telah disampaikan yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, saya pamit undur diri. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sarankan ke MC. Oke, terima kasih juga, thank you. Baiklah, terima kasih kepada Kak Mary selaku materi kita yang luar biasa pada hari ini.
Semoga apa yang telah disampaikan beliau bermanfaat dan bisa kita terapkan bersama-sama ke depannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Lagi ya. Jangan lupa follow IG Mary. Pada webinar hari ini konten kameranya. Waalaikumsalam. Peserta webinar hari ini tolong di kamera untuk dokumentasi ini. Ya baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin saudara Nuranda. Hanya aku silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memanjatkan doa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan pada kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya doa, izinkan saya doa untuk bagi yang muslim atau bagi yang menganut agama Islam, untuk yang beragama muslim, silakan menurut kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi wa rabbi tujurkan Allahumma Allahumma ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadiratmu hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran agunganmu atas segala rahmat karuniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia. Semoga dengan hadirnya kami di tempat ini penuh dengan rasa aman dan nyaman. Engkau limpahkan barokah dan ridhomu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami. Webinar kali ini sangat besar artinya bagi kami, terutama menjadi hubungan silaturahmi antara sesama manusia, makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan. Ya Rabb, ya Rabb, Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan, terutama di penulisan yang kami tempuh sesuai dengan kompetensi kami masing.
Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahimmu kepada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Allahumma ya Kudus ya Salam ya Allah, penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikan kami sebagai generasi yang beriman, yang bertakwa. Selamat kepada orang tua dan para pendahulu generasi yang berkualitas cita-cita lalu sampai dengan uang bayarnya kegiatan ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Engkau tunjukkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami dari yang baik dan itu. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan cinta kami ini. Ya Allah, kepadamu lah kami menyembah, dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Dengan kepadamu kami melakukan pengabdian, ya Allah. Kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana taqabbalna, Rabbana taqabbal minna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita selesai doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku MC mohon maaf bila kata yang pasti mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan serta menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.